Berkat Sintayong, 8 pemain top Eropa ini resmi dinaturalisasi timnas Indonesia. Tak mau dijadikan kuda hitam di Piala Asia 2023, 3 pemain naturalisasi makin dekat membela timnas Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Justin Hubner mencetak gol spektakuler untuk klubnya di Liga Inggris. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Berkat Sintayong, 8 pemain grade A top Eropa resmi dinaturalisasi timnas Indonesia. Di urutan yang pertama ada Sandy Walsh. Ya, Sandy Walsh resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham, Jakarta pada 17 November 2022. Pada hari yang sama, Sandy Walsh langsung mengurus data kependudukan. Pria 27 tahun itu memiliki darah Indonesia dari pihak ibu. Kakek dari pihak ibu berasal dari Surabaya dan nenek dari ibu dari Malang. Kebetulan pula Sandy sudah lama ingin menjadi warga negara Indonesia. Setelah sempat mengalami cedera, pemain KV Mechelen ini akhirnya sudah menjalani debut bersama skuad Garuda pada 29 Agustus 2023. Kala itu Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan di laga uji coba internasional. Jordi Amat. Ya, seperti Sandy, Jordi juga dilantik pada 17 November 2022. Proses naturalisasi Jordi dari awal hingga rampung bersama dengan Sandy. Pemain berdarah Spanyol Indonesia ini sudah tidak muda lagi, kendati demikian Sintayong yakin Jordi akan bisa memberi dampak positif ke timnas Indonesia. Saat ini Jordi membela klub kaya raya Malaysia Johor Darul Takzim. Tidak seperti Sandy, Jordi telah melakukan debut di timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sayangnya kehadiran bek 31 tahun itu belum bisa memberikan gelar juara setelah dikalahkan Vietnam di semifinal. Saini Patinama. Ya, Saini Patinama resmi menjadi WNI pada 24 Januari 2023. Hal itu terjadi setelah pengambilan sumpah setia kepada Republik Indonesia di kantor wilayah Kemenkumham Jakarta Timur dan berkasnya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Pemain kelahiran Belanda yang sedang berkarir di Norwegia bersama Viking FK ini sudah melakoni debut melawan Argentina di laga persahabatan. Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner diambil sumpahnya menjadi warga negara Indonesia pada 22 Mei 2023 di Jakarta. Pemain ini sejatinya diproyeksikan tampil bersama timnas U20 di Piala Dunia U20 2023. Sayang ajang itu batal berlangsung di Indonesia setelah FIFA memutuskan untuk mencoret status tuan rumah Indonesia. Meski gagal tampil di Piala Dunia U20 2023, naturalisasi Jenner tetap dilanjutkan dan cukup gemilang pada debut melawan Palestina dan Argentina. Rafael Struijk. Ya, pemain Ado Den Haag ini menjalani sumpah menjadi WNI bersama dengan Jenner pada 22 Mei. Pemain 20 tahun ini juga diproyeksikan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 yang gagal berlangsung di Indonesia. Karena kualitasnya yang cukup bagus, Struijk dipromosikan masuk skuad timnas Indonesia senior. Ia menjalani debut melawan Palestina yang berakhir imbang kacamata pada 27 Mei 2023. Striker 19 tahun itu juga dipercaya tampil pada laga uji coba bersejarah antara Indonesia versus Argentina sang juara dunia pada 19 Juni 2023. Justin Hubner. Ya, proses naturalisasi Hubner sebenarnya disetujui DPR RI pada 21 Maret 2023. Naturalisasi Hubner diterima bersama dengan Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Namun Hubner tidak sampai menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia. Pasalnya Hubner sempat mengabaikan panggilan timnas Indonesia pada 25 Maret. Namun Hubner sepakat untuk meneruskan keinginannya menjadi WNI. Jay Itzes. Ya, Jay Itzes merupakan pemain kelahiran Merlo, Belanda 2 Juni 2000 silam. Saat ini ia bermain di klub Serie B Italia Venezia. Itzes memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Ia lahir di Belanda, tempat kedua orang tuanya menetap. Bek 23 tahun itu bersama Nathan sudah mengantongi persetujuan naturalisasi melalui sidang paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta. Ia tinggal menunggu surat keputusan Presiden dan pengambilan sumpah WNI di Kemenkumham RI. Nathan Joaon. Ya, Nathan Joaon bermain untuk Swansea City, klub asal Wales yang bermain di Liga Kasta kedua Inggris Championship. Nathan yang masih berusia 21 tahun itu bermain sebagai bek kiri dan bek tengah. Nathan merupakan pemain kelahiran Rotterdam, Belanda 22 Desember 2001. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dari pihak ibu.
Kakeknya itu berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Serupa Ijaz, Nathan tinggal menunggu surat keputusan Presiden sebelum mengambil sumpah WNI di Kemenkumham RI. Tak mau dijadikan sebagai kuda hitam di Piala Asia 2023, 3 pemain naturalisasi ini makin dekat membela timnas Indonesia. Ya, gelaran Piala Asia 2023 semakin dekat, timnas Indonesia juga mengebut naturalisasi 3 pemain untuk ajang tersebut. Saat ini tercatat 3 pemain nyaris menyelesaikan naturalisasinya untuk bisa tampil membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mereka adalah Jay Ijaz, Nathan Joaon, dan Justin Hubner. Dengan tambahan 3 pemain ini, omongan Sintayong soal menjadikan timnas Indonesia sebagai kuda hitam di Piala Asia 2023 tampaknya bukan basa-basi. Jay dan Nathan baru saja disetujui proses naturalisasinya oleh Komisi 10 dilanjutkan Komisi 3 DPR RI pada hari kemarin. Ya, alhamdulillah rapat berjalan efektif dan efisien, kata Dito Aritejo. Semuanya menyetujui semua fraksi terkait kepindahan kewarganegaraan 2 atlet sepak bola Jay Ijaz dan Nathan Joaon, tambahnya. Saat ini Jay dan Nathan masih menunggu keputusan sidang paripurna DPR RI yang dilangsungkan pada hari ini. Jika disetujui, maka Jay dan Nathan semakin dekat membela timnas Indonesia. Sementara itu, Justin Hubner juga dikabarkan bakal mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada pekan ini. Tampaknya PSSI telah bekerja senyap, proses-proses Justin Hubner di DPR sudah dilewati. Jika berjalan lancar, maka Jay, Nathan, dan Justin Hubner bisa dipanggil timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah mengatakan bila ia optimis pasukan Garuda bisa jadi kuda hitam di Piala Asia 2023. Ia tak menampik kedatangan pemain keturunan dan naturalisasi menambah kekuatan timnas Indonesia. Ya, mungkin Indonesia bisa menyusul sebagai kuda hitam pada Piala Asia kali ini, kata Sintayong. Kelemahan dari pemain Indonesia yang ada saat ini adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan, minder daripada teknik, ujarnya. Banyak pemain naturalisasi menghapus kekurangan tersebut, jadi bisa dibilang Indonesia sudah menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, tambahnya. Timnas Indonesia sendiri bakal melakukan pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023 pada 20 Desember 2023. Sebanyak 40 pemain bakal dipanggil Sintayong untuk persiapan ajang yang dihelat di Qatar tersebut. Pemain naturalisasi baru timnas Indonesia Justin Hubner cetak gol spektakuler saat melawan Leicester City. Ya, Justin Hubner mencetak gol indah untuk Wolverhampton U21 di Premier League 2 dini hari tadi. Sebelum bertolak ke Indonesia untuk menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, Hubner masih menyempatkan membela Wolves U21 menghadapi Leicester U21 sebelum menjalani prosesi pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia yang rencananya digelar pada hari Rabu. Dalam pertandingan ini, Wolves sukses menghajar tuan rumah Leicester dengan skor telak 3-1. Hubner mendapatkan kepercayaan menjadi kapten Wolves yang menyumbang 1 gol di dalam laga ini. Pemain yang selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia itu mencetak gol indah lewat tendangan keras menggunakan kaki kiri usai memanfaatkan situasi sepak pojok. Gol berawal dari sepak pojok yang dilepaskan salah satu pemain Wolves. Bola kemudian disundul Leon Cuiwome yang mengarah kepada Hubner. Hubner yang berdiri tanpa kawalan melakukan 1 kali kontrol, kemudian melepaskan tembakan keras menggunakan kaki kiri yang susah menggetarkan jala gawang Leicester City pada menit ke-47. Kemenangan ini membuat Wolves U21 naik ke peringkat ke-11 klasemen sementara Premier League 2 dengan mengemas 13 poin dari 9 pertandingan yang dijalani. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.